Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa Kau tambahkan satu hari dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, hati yang siap ditabur benih firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini menyembuhkan dalam kasih. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apabila seseorang mencuri dan tertangkap, apa yang akan terjadi padanya? Tentu saja ia akan menerima hukuman untuk suatu kesalahan atau permasalahan. Seringkali pemberian hukuman dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Hukuman dianggap memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Benarkah hukuman membuat si pelaku jera? Benarkah hukuman benar-benar menyelesaikan masalah yang ada? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai keinginan untuk memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang kedapatan tengah melakukan zina. Mereka hendak melemparinya dengan batu. Namun cara ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Tuhan Yesus sebaliknya justru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa, ia boleh melempari perempuan tersebut. Artinya, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa memang benar setiap orang berdosa, tetapi tidaklah tepat jika kita menggunakan hukuman sebagai cara untuk menghentikan dosa. Bila diibaratkan bahwa dosa itu adalah penyakit, penyakit tersebut tidak akan dapat sembuh melalui hukuman. Hukuman malah akan membuat penyakit itu kian parah. Pesan Tuhan Yesus di ayat 11 sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita
bahwa menyadarkan seseorang atas kesalahannya adalah cara terbaik untuk menyembuhkan seseorang dan menunjukkan hidup yang sesungguhnya. Sikap untuk tidak menghukum tersebut menunjukkan bahwa kasih justru menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bukan membunuh kehidupan. Hukuman sering tidak memberikan kesembuhan, tetapi justru memberikan kematian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Itulah alasannya Engkau menghapus dosa kami lewat kematian-Mu di kayu salib. Kasih-Mu demikian besar sehingga menyelamatkan kami dari hukuman dosa, yaitu maut. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, dan kami percaya kebenaran firman Tuhan. Lewat kasih-lah kami bisa membagikan Injil keselamatan kepada setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.